Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi halusidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Summa qala duriban alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Hari kita sudah berpuasa. Puasa kita mudah-mudahan yang telah kita laksanakan menjadi puasa terbaik. Dan inilah dedikasi kita dan persembahan kita kepada Allah. Karena siapapun yang berpuasa dengan iman dan berlandaskan ridha kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan menghapuskan dosanya baik yang terlalu maupun akan datang. Bahkan subhanallah pemirsa, ketika puasa kita maksimal, ketika kita puasa kita baik, ya, ketika kita minta ampunan kepada Allah, ghafirallahu dzunubahu. Ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Ketika kita minta untuk dikabulkan doa apa aja, Allah akan terima doa-doa kita. Jadi maknanya puasa kita bukan puasa biasa, tapi puasa yang betul-betul mendapatkan nilai sempurna di sisi Allah. Bahkan kita ingat sabda Rasul, inna amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajibih. Sesungguhnya semua amal Adam itu, amal anak Adam itu adalah untuk mereka, kecuali satu, yakni puasa. Puasa untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi maknanya belambun. Allah akan berikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu milik Allah. Maka Allah akan memberikan. Ya bisa jadi mungkin lebih dari sholat, bisa jadi lebih dari segalanya. Namun puasa menjadi kebaikan. Nah, untuk membuat baik puasa kita, untuk membuat sempurna puasa kita, pastikan baik kita dengan sesama. Hubungan kita dengan orang lain baik. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka apa yang harus dilakukan? Fa aslihu baina akhwaykum. Kita harus saling mendamaikan antara satu saudara dengan yang lain. Karena ingat, duriban alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan kecuali mereka yang mampu untuk memperoleh hubungannya dengan sesama dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai hubungan kita, kemudian interaksi kita dengan sesama menjadi tidak baik. Karena ingat, Rasul katakan dalam hadisnya, la yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berteguran dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan yang terbaik di antara mereka adalah siapa yang duluan mengucapkan kalimat salam dan damai antara mereka. Artinya, jangan sampai kita terpisah, jangan sampai kita terputus. Sekalipun kita beda partai, sekalipun kita beda politik, sekalipun kita beda pandangan, tapi tetap bersatu dalam kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah. Makanya dalam Al-Quran diingatkan, ya, bagaimana hal-hal yang dilarang. Ya ayyuhalladzina la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu min khairum minhum. Janganlah kita mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi yang kita olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Jangan saling olok-mengolok. Kalau bahasa kita sekarang, jangan saling membuli. Apalagi kita lihat di televisi, ya, lihat di media massa, banyak terjadinya pertengkaran antar satu kampung, pertengkaran antar satu geng dan lain-lain. Semua terjadi karena saling olok-mengolok. Maka hindarkan kalimat olok-mengolok ini. Kenapa? Karena itu haram dalam agama kita. Ingat di sini ada an-nahyu. Dalam kaidah usul fiqh, an-nahyu al-aslu fin nahyi tahrim. Ketika dia merupakan sebuah larangan dalam Al-Quran, maka hukum asasnya adalah haram. Jadi, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kaum dengan kaum yang lain, jangan satu kelompok dengan kelompok yang lain saling membuli, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Boleh jadi yang menjelekkan buruk daripada yang dijelekkan. Begitu. Artinya, jangan. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhun. Jangan juga perempuan dengan perempuan yang lain. Begitu Al-Quran berikan. Bayangkan. Kaum khusus perempuan, karena memang yang banyak berbicara, yang banyak masalah itu perempuan. Makanya hati-hati wahai para perempuan terhadap hal-hal yang dapat merusak dan juga mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa min nisa'in asa yakuna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum. Jangan pula kita menghina diri kita sendiri. Apa benda Ustaz menghina diri sendiri? Ya, artinya kita menghina orang lain, kita menghina sahabat kita, kita merekan kita. Karena ingat pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita menghina teman kita, ketika kita menghina saudara kita, itu sebenarnya kita menghina diri sendiri. Karena kita itulah bersaudara. Ketika kita menghina kawan kita, berarti kita menghina kita. Kita bilang kawan kita jelek, itu bukan dia yang kita hina, tapi diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum. Kemudian berikutnya, wala tanabadzu bil alqab. Jangan suka manggil orang dengan panggilan-panggilan lakop yang buruk. Kita kan suka dimanggil orang, ya, mentang-mentang orangnya
jelek, kemudian kita panggil hitam, ya, kemudian orangnya pendek kita panggil pendek dan macam-macam. Ini dilarang dalam agama kita. Apalagi memanggil panggilan-panggilan yang buruk diharamkan dalam agama kita. Maka jangan, ya, apalagi ini mungkin era media sosial, kita kan suka menjelek-jelekkan orang, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Maka jangan. Karena ini an-nahyu li tahrim. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan hubungan kita, untuk memperoleh hubungan kita dengan yang lain, jangan sampai kita yalqab, ya, jangan sampai kita melakap atau memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan hati. Contohnya adalah memanggil dengan kalimat fasik. Tidak boleh. Ya, padahal dia ada orang yang baik. Jadi orang jelas dia beriman, dia takwa kepada Allah, tapi kita wahai fasik, kita panggil wahai orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Jangan. Karena fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kita mensucikan diri sendiri. Kalian tahu siapa yang paling bertakwa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan wala tanabadzu bil alqab. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Karena orang yang mengatakan fasik pada orang yang beriman, itu dosa besarnya. Besar dosanya. Maka dari itu jangan, ya. Dan Allah menuntut kita untuk senantiasa menjadi insan yang mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindarkan diri kita dari prasangka-prasangka buruk. Itu kan kadang-kadang model itu. Datang orang ke kita, mulai kita berpikir negatif. Jangan. Ya. Wajamu katsiran minadh-dhann. Ya, karena dzan itu adalah sesuatu yang sangat buruk dalam hadis Rasulullah. Inna ba'dadh-dzanni ismun wala tajah. Kemudian jangan sampai kita berprasangka buruk. Dan berikutnya wala tajassasu. Jangan pula kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kecuali kalau kita seorang hakim, itu lain cerita. Ini sengaja betul mencari kesalahan orang lain, sengaja betul mencari keburukan orang untuk dijelek-jelekan. Apalagi ini era politik, wah pokoknya cari. Kemudian diupload lagi di internet, buat lagi berita-berita hoax. Jangan. Ini diharamkan dan dilarang dalam agama kita. Ya, jadi jangan sampai kita wala tajassasu. Dan yang berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pula kita melakukan ghibah. Ghibah itu pemirsa tidak hanya sekedar menghina orang, tapi memuji orang itu tidak suka juga ghibah. Misalnya pemirsa, ya, memuji-muji saya tapi saya tidak suka, itu juga termasuk hal yang ghibah. Makanya hindarkanlah ghibah. Hindarkan menceritakan orang lain. Tapi kan Ustaz memotivasi, itu boleh. Tapi kalau ghibah menceritakan orang tidak suka, kan ada orang model itu. Tidak suka diceritakan kebaikannya, tidak suka diceritakan kemuliaannya, dia hanya ingin disembunyikan. Tapi kita cerita-ceritakan, itu akan menjadi dosa bagi kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhi maitan fakarihtumuh. Karena orang ghibah itu seperti makan daging saudara sendiri. Suka tidak pemirsa? Tidak. Karihtumuh dalam Al-Quran. Kita pasti benci. Ya, makanya jangan sampai kita ghibah pada orang lain. Karena ghibah itu kama ta'kulunal khatam. Orang ghibah itu bagaikan api memakan kayu bakar, yang akan menghilangkan kebaikan kita, yang akan menghilangkan amal-amal sempurna kita. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hindarkan diri dari ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Maka apa yang harus kita lakukan? Bertakwa kepada Allah. Inilah bulan Ramadan. Menjadi kekuatan takwa. Hindarkan diri kita dari membuli orang lain. Hindarkan diri kita dari memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan buruk. Hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian juga berprasangka buruk. Dan melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah SWT. Maka caranya, wattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu artinya menjauhkan segala, menjalankan apa yang beritakan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makanya kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa ada di dalam hati kita. Makanya hindarkan segala keburukan dan dekatkan diri kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita mampu untuk mewujudkan persaudaraan dan juga ikhwah di bulan Ramadan yang berkah ini. Dan Allah berikan rahmat kepada kita di bulan Ramadan yang berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.